4. Trendline. Tren harga merupakan faktor utama yang harus Anda pahami dalam bertransaksi. Kegagalan mengenali tren akan berakibat kegagalan Anda dalam memanfaatkan peluang. Chapter ini akan membahas tren dan jenis-jenisnya, serta bagaimana cara mengenalinya. Selain itu, Anda juga akan mempelajari cara mempergunakan trendline yang juga akan sangat membantu Anda dalam mengenali tren. Trendline merupakan tool yang sangat lazim digunakan dalam analisis teknikal. Bahkan perannya sangat penting, karena strategi trading yang paling baik itu adalah trading yang mengikuti tren pergerakan harga. Jika kita bisa menggambar trendline dengan tepat, maka garis tersebut bisa sama akuratnya dengan metode trading yang lain. Maka persiapkan diri Anda untuk lebih mengenali garis sederhana yang disebut trendline ini, yang sayangnya banyak sekali diabaikan oleh para trader. Banyak sekali trader yang masih salah dalam menggambar trendline, padahal garis yang sederhana ini adalah inti analisis teknikal bersama support dan resistance. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan bahas jenis-jenis tren dulu. Pada dasarnya hanya ada 3 tren, naik, uptrend, turun, downtrend, dan datar, sideways. Kita akan bahas satu persatu. 1. Tren naik, uptrend. Sederhana saja, tren naik, uptrend, adalah keadaan ketika harga sedang bergerak naik. Tapi tetap ada prasyarat untuk menentukan bahwa pasar berada dalam uptrend. Coba perhatikan gambar berikut. Prasyarat uptrend adalah adanya sederetan peak, puncak, yang semakin tinggi dan trough, lembah, yang juga semakin tinggi. Karena ada kata, sederetan, maka mestinya ada lebih dari satu. Artinya, minimal harus ada 2 puncak dan 2 lembah yang semakin tinggi. 2. Tren turun, downtrend. Tidak perlu rumit-rumit, tren turun, downtrend, adalah keadaan ketika harga sedang bergerak turun. Tapi sebagaimana uptrend, ada prasyaratnya juga. Prasyarat downtrend adalah adanya sederetan peak, puncak, yang semakin lembah dan trough, lembah, yang juga semakin rendah. Karena ada kata, sederetan, maka harus ada lebih dari satu. Artinya, minimal harus ada 2 puncak dan 2 lembah yang semakin rendah. 3. Datar, sideways. Nah, ini juga sederhana. Sideways itu artinya pergerakannya bukan uptrend dan bukan downtrend. Artinya apa? Ya datar-datar saja. Tetap ada naik dan turun tapi hanya terbatas di range tertentu. Dengan kata lain, harus ada pada uptrend maupun downtrend tidak bisa kita temukan. Kita sudah mengetahui cara mengenali tren, sekarang barulah kita akan mencoba lebih akrab lagi dengan trendline. Untuk bisa menggambar trendline dengan baik, tentu harus dikenali dulu trennya. Pada keadaan uptrend, gambar trendline dengan menghubungkan minimal 2 titik lembah, trough. Sedangkan pada keadaan downtrend, gambarlah trendline dengan menghubungkan minimal 2 titik puncak, peak. Gambar di atas merupakan sebuah uptrend line yang ditarik menghubungkan 2 titik lembah. Pada saat ini, trendline tersebut berperan sebagai support. Tembusnya trendline tersebut merupakan sinyal awal bahwa uptrend kemungkinan akan berakhir. Gambar di bawah ini merupakan trendline yang ditarik pada saat downtrend. Di sini trendline berfungsi sebagai resistance. Tembusnya trendline tersebut kemungkinan merupakan indikasi bahwa downtrend akan berakhir. Kalau sideways bagaimana? Gambarlah 2 garis horizontal yang sebisa mungkin masing-masing menghubungkan minimal 2 puncak lembah. Setelah itu apalagi yang harus digambar? Ya sudah, hanya itu saja. Sederhana kan? Makanya cukup aneh kalau ada trader yang mengaku profesional tapi salah dalam menggambar trendline. Dari contoh gambar di atas kita bisa lihat bahwa dalam pergerakan harga bisa terjadi beberapa kali perubahan tren. Perhatikan bahwa secara umum, gambar di atas memperlihatkan tren naik yang kita sebut sebagai major trend. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada setidaknya 4 hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan trendline ini. 1. Trendline yang valid menghubungkan paling tidak 2 puncak atau lembah. Namun, untuk mengkonfirmasi trendline itu sendiri kita membutuhkan titik puncak atau lembah ketiga. 2. Semakin miring trendline yang kita gambar, maka tingkat kekuatannya akan semakin berkurang dan akan semakin mudah tembus. 3. Trendline akan semakin valid jika semakin banyak titik yang dihubungkan olehnya. 4. Jangan memaksa untuk menggambar trendline yang di-valid-validkan. Kalau memang tidak mungkin bagi kita untuk menggambar trendline yang valid, carilah alternatif lain untuk menggambarnya. Intinya, jangan maksa.
Sekian edukasi forex untuk kali ini. Silahkan lanjutkan ke video edukasi selanjutnya. Untuk bergabung dengan komunitas edukasi kami, atau mendapatkan signal trading akurat gratis, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi video ini.